يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyampaikan beberapa poin berkaitan tentang istighfar, keutamaan, pengertian, fadilah, dan selanjutnya. Maka istighfar yang Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat dari lisan kita yang keluar, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah mudahkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkannya, ini bentuk karunia dan kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita teramat sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Tatkala lisan ini Allah mudahkan untuk mengatakan kalimat istighfar, yang ternyata kalimat itu mudah, Allah bimbing kita untuk mengatakannya, dan tidak semua orang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebahagiaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja yang harus difahami bahwasanya ketika kita benar-benar mengatakan kalimat istighfar ini, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, maka hendaknya seorang benar-benar memahami apa yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama supaya dosa-dosanya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar dia terlindung dari perbuatan dosanya, dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosanya, kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Sehingga jangan hanya sebatas lisan bergerak tapi hati dia tidak memahami apa yang diucapkannya. Hendaknya dia memahami agar hakikat dari ucapan itu memiliki makna, dan benar-benarlah dia mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengampuninya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampunkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu, rahmatilah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Akan tetapi hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam meminta, karena Allah subhanahu wa ta'ala tiada sesuatu pun yang bisa memaksanya. Jadi hendaknya seorang itu benar-benar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia fahami apa yang dia minta kepada Allah berupa ampunan, dan dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan ampunan kepadanya. Nah, kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan peluang kita dengan peluang yang besar, ya, dengan kita senantiasa bisa menggerakkan lisan kita, ya, menggerakkan lisan kita ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan, ya, keuntungan yang besar pada dirinya, karena dia telah dibimbing untuk apa? Untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, bagaimanapun kondisinya, apapun yang dilakukannya, di tempat-tempat yang memang dianjurkan untuk beristighfar, bahkan ketika dia melakukan ibadah, ketika dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kalimat tersebut, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui segala dosa-dosanya, dan segala dosa-dosanya itu hanya yang bisa mengampuninya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengampuninya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di momen Ramadan ini, momen di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan yang banyak kepada hamba-hambanya. Bahkan Jibril pernah berdoa kepada Allah, yang Jibril memerintahkan kepada nabinya untuk mengaminkan doa yang dipanjatkan Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril mengatakan, ragima anfu rajulin, celakalah seorang yang dia bertemu dengan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, ketika Ramadan ini berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amin, katakanlah amin. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Maka celakalah
orang yang hidup di bulan ampunan, namun dia tidak mau meminta ampun kepada Allah, dia tidak menggerakkan lisannya untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Ramadan ini berlalu, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang tersebut. Ya, binasalah dia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang dibinasakan, hamba-hamba yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan waktu Ramadan ini beribadah kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan sehingga kita habiskan Ramadan ini sampai di akhirnya benar-benar mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba yang lemah, hamba yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang dia bertaubat, yang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.